Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Kita adalah anak-anak Allah. Renungan hari ini berjudul Keluarga Allah, ditulis oleh Kenneth Peterson. Sahabat ODB, saat itu tahun 1863, Edwin berdiri di peron kereta api di kota Jersey. Ia melihat seorang pemuda terdorong oleh kerumunan massa hingga terhimpit dengan gerbong kereta. Pemuda itu pun jatuh ke dalam celah antara kereta dan peron. Dan saat kereta mulai bergerak, Edwin mengulurkan tangannya dan di menit-menit terakhir berhasil menarik keluar pemuda tersebut ke tempat yang aman. Pemuda yang selamat tersebut adalah Robert Todd Lincoln, putra dari Presiden Abraham Lincoln. Di kemudian hari, Robert menulis bahwa penyelamatnya mempunyai wajah yang tentu sangat saya kenal. Karena Edwin Booth adalah aktor yang terkenal. Ia adalah saudara dari aktor lainnya, John Wilkes Booth, yang akan membunuh sang presiden 2 tahun kemudian. Keganjilan sejarah ini mengilustrasikan sebuah kenyataan bagi kita. Kita tidak bisa memilih keluarga tempat kita dilahirkan. Mungkin saja saudara kandung atau orang tua kita membuat pilihan yang salah. Atau mungkin kitalah yang terjerumus dalam masalah. Meski demikian, Alkitab mengatakan tentang keluarga yang dirancang oleh Allah. Roma pasal 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebagai anak Allah, kita juga menjadi ahli warisnya. Yang luar biasa, kita diundang untuk memanggilnya, "Ya Aba, ya Bapa."
Sahabat ODB, kita mungkin sering bergumul untuk menerima keluarga duniawi kita yang disfungsional. Namun biarlah kita terhibur karena Allah telah mengubah keluarga rohani kita. Dia sudah mengangkat kita menjadi anggota keluarganya yang paling berharga dari semuanya. Dia mengundang kita untuk memanggilnya sebagai Bapa. Sahabat ODB, apa artinya bagi Anda untuk menjadi anggota keluarga Allah? Lalu bagaimana kenyataan tersebut mendorong Anda untuk hidup secara berbeda? Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengangkatku menjadi anak-Mu dalam keluarga-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.